Halo semuanya, kita ketemu lagi di tahun yang baru ini. Iya, mudah-mudahan semangat kalian belajarnya semakin bertambah. Oke ya. Pertemuan kali ini kita nanti akan membahas tentang materi yang baru, yaitu tentang if. Seperti apa perumusannya? Lalu seperti apa contoh soalnya? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Ini adalah tampilan untuk rumus if, di mana ketika kalian mengetik sama dengan if kurung buka dalam Microsoft Excel, yang kalian dapatkan adalah seperti ini. Sama dengan if kurung buka, langsung ada tulisan kecil di bawahnya. Nanti kalian bisa praktekkan sendiri di rumah ya. Ada logical underscore test, titik koma, lalu kurung siku ada value underscore if underscore true, kurung siku, titik koma, dan seterusnya. Nah, ini mungkin kalian masih bingung ya, ini maksudnya apa ya? Ada logical test, ada value if true, ada value if false. Ini maksudnya apa? Nah, kita sederhanakan saja menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia. Oke. Di sini ada logical test, itu adalah sel uji. Value if true, ini adalah kondisi benar. Value if false, ini adalah kondisi salah. Nah, ini untuk perumusannya ya. Mungkin kalian masih bingung nih, apa sih if, apa sih, seperti apa sih itu? Nah, kalau dalam kehidupan nyata kalian, ya, dalam kehidupan kalian sehari-hari, ini biasanya mama papa tuh pasti sering banget deh, ya. Contohnya nih, kalau kamu dapat nilai 90, maka kamu mendapatkan hadiah. Kalau kamu dapat nilai di bawah 90, maka kamu tidak mendapatkan hadiah. Iya kan? Sering gak sih mama papa kayak begitu? Saya rasa sering kok ya. Itu salah satu apa ya? Ya kalau kamu pengen dapat sesuatu ya kamu harus begini. Ya, Bapak Ibu guru juga semuanya pasti sering kok bilang, kalau kamu pengen naik kelas, maka kamu harus belajar. Kalau kamu nggak belajar, maka kamu nggak akan naik kelas. Nah, itulah if. Ya, if itu adalah, kalau dalam bahasa Inggris if, bahasa Indonesianya adalah jika. Jika kamu belajar, maka kamu naik kelas. Jika kamu tidak belajar, maka kamu tidak naik kelas. Gitu kan? Nah, if ini berlaku kalau ada dua kondisi, yaitu kondisi benarnya dan kondisi salahnya. Kondisi benarnya apa? Contoh yang tadi. Contoh yang tadi, kondisi benarnya adalah naik kelas. Kondisi salahnya adalah tidak naik kelas. Gitu kan? Dari contoh yang tadi, sel uji ini adalah yang dijadikan patokan, ya, yang dijadikan patokan. Syarat. Nah, ya, sel uji ini adalah patokan atau syarat supaya si kondisi benar ini keluar. Atau syarat ini, sel uji atau syarat ini juga menentukan untuk kondisi salahnya. Jadi bisa keluar kondisi benar atau bisa keluar kondisi salah jika sel uji atau syaratnya ini terpenuhi atau tidak terpenuhi. Gitu. Nah, contohnya nih, syaratnya ya, sel uji atau syarat. Sel uji atau syarat nih, saya rubah dulu deh. Sel uji atau
syarat. Nah, ya. Sel uji atau syarat. Sel uji atau syarat ini, kalau dari contoh ini, yang mana? Dapat nilai atau kamu dapat nilai 90. Kamu ya, ini harus dari kamu nih. Kenapa? Ini kan mama bilang nih, kalau kamu dapat nilai 90, maka kamu mendapat hadiah. Ya, jadi jelas banget nih, sel uji atau syaratnya jelas banget. Syaratnya kamu dapat nilai 90. Kamu, ya. Nah, ada teman kamu. Misalkan kamu Udin, teman kamu namanya Joko. Nah, Joko dapat nilai 90, terus kamu dapat hadiah. Begitukah? Enggak, ya. Mama kan mintanya atau papa kan mintanya adalah yang dapat nilai 90 adalah kamu, Udin, bukan si Joko. Ya, maka syaratnya di sini bukan cuma dapat nilai 90. Tapi siapa yang dapat nilai 90? Kamu. Gitu ya. Jadi, sel uji atau syaratnya adalah kamu dapat nilai 90. Itu adalah sel uji atau syaratnya. Ya. Yang berikutnya. Di sini ada koma. Koma ini adalah tanda pisah. Ya, adalah tanda pisah. Masing-masing komputer itu punya tanda pisah yang berbeda-beda. Ya, contohnya kalau di komputer saya, ketika saya ketikkan sama dengan IF kurung buka, kalian perhatikan baik-baik di sini. Di sini adalah titik koma. Ya, tanda pisahnya adalah titik koma. Maka ketika nanti kamu mengerjakan rumus if di komputer kamu harus melihat dulu tanda pisahnya koma seperti ini atau tanda pisahnya titik koma seperti ini. Ya, kalau tanda pisahnya titik koma, berarti kamu saat menuliskan rumus di sini harus titik koma. Gitu ya. Tapi ketika kamu mengetikkan sama dengan IF kurung buka, di situ tanda pisahnya adalah koma, ya maka kamu harus koma. Gitu ya, jelas ya. Lanjut. Berikutnya adalah kondisi benar. Nah, kondisi benar ini, yang ini mendapatkan hadiah. Jadi kalau kamu tadi, kamu dapat nilai 90, kondisi benarnya dapat hadiah. Ya. Kondisi salahnya tidak mendapatkan hadiah. Gitu. Oke, setelah itu baru kurung tutup. Ini jangan sampai lupa nih, kurung tutup dan kurung bukanya. Karena kalau kamu nanti langsung sama dengan IF, sel uji tanpa kurung buka, nggak bakal bisa juga. Ya, sama dengan IF, kurung buka udah kamu tuliskan tapi kamu nggak kurung tutup, nggak bisa juga. Ya, untuk beberapa kasus ya, Office 2019 itu bisa langsung mengeksekusi rumus. Kalau ada rumus-rumus yang cuma miss sedikit, itu bisa langsung dikoreksi otomatis sama Office-nya, sama Excel-nya. Ya, tapi kalau untuk yang di bawah dari 2019, baik itu 2016, 2013, 2010, ya, terus 2007, atau bahkan 2003, Office 2003, itu belum bisa mengkoreksi rumus secara otomatis. Makanya hati-hati nanti saat mengetikkan rumusnya.
ya. Nah, ini aja dulu nih yang kita pelajari hari ini. Di dalam rumus if itu ada apa aja? Terus yang kita sudah pelajari tadi, sel uji atau syarat itu seperti apa, kondisi benar itu seperti apa, kondisi salah itu seperti apa, lalu penggunaan tanda pisahnya di masing-masing komputer ini berbeda-beda. Ini juga sudah kita pelajari. Untuk yang selanjutnya, kita nanti akan lebih mendalami lagi. Di dalam sel uji atau syarat ini, ada beberapa bagian yang harus kalian perhatikan. Misalkan ada yang penggunaan tanda petik, ada yang nggak pakai tanda petik, dan sebagainya. Ya, termasuk dengan kondisi benar, termasuk dengan nanti ada operator logikanya juga, lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan sebagainya. Itu akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan materinya bisa kalian pahami dan berguna untuk kalian. Tetap semangat belajarnya dan tetap sehat. Bye-bye semuanya.